Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian rutin Taman Surga setiap pekan 1, pekan kedua, dan pekan ketiga setiap hari Sabtu. Yang alhamdulillah kita sekarang bertepatan di hari Sabtu pekan ketiga. Yang alhamdulillah telah hadir Ustazuna Ustaz Didi Gelar Permana BA ME Hafizahullah Ta'ala. Sebelum itu, ahlan wa sahlan, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada seluruh sahabat Taman Surga yang sudah hadir di Masjid Darut Taqwa Slamet Serba, yang semoga kehadiran ini menjadi pahala bagi kita semua dan semoga kita dikumpulkan kembali di Taman Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke acara inti, kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada para muhsinin serta teman-teman yang selalu mensupport kegiatan kajian Taman Surga. Di antaranya yang pertama ada Berbo Vibes, kemudian ada Mahira Basreng, kemudian ada Madu Akang, kemudian ada SMI Tour, NST Clean Official, Tobu Kili Abu Afan, Kobar Kopi, dan Naim by Taman Surga. Yang semoga kita doakan juga kepada para muhsinin, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik dan berlipat ganda. Sebelum masuk untuk akhwat, sahabat Taman Surga akhwat yang nanti ingin bertanya, ya, atau nanti apabila ada pertanyaan dari Ustadz yang ingin menjawab, silahkan kirimkan japri lewat via WhatsApp, ya, ke Ami Mansur, aku admin Taman Surga, yang nomornya 0816 1370 111. Sekali lagi 0816 1370 111. Itu untuk khusus untuk sahabat Taman Surga akhwat yang ingin bertanya atau nanti ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz. Kembali lagi ke acara inti, ya. Alhamdulillah sudah hadir Al-Ustadz Didi Gelar Permana BAME Hafizahullah Ta'ala yang akan menyampaikan tentang topik yang sangat menarik nih, ya, di kalangan anak-anak muda ataupun yang sudah berkeluarga. Jadi mohon disimak baik-baik. Oh ya Ustadz, sebelum itu mau Ustadz atau Ana yang bertanya? Nah, Judulnya. Silakan Ustadz. Pertanyaan buat untuk hadiah. oh iya, Untuk tema hari ini. ya, siapa yang bisa menjawab tema kajian kita kali ini? Syukur-syukur kalau dengan catatan bawahnya, ya. Kalau tidak pun apa? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan yang akhwat juga boleh menjawab, ya, lewat WhatsApp tadi admin Taman Surga. Silakan. Ada hadiah menarik insyaallah, ya. Oh, ada yang mengetik ini. Akhwat seperti ada yang mengetik ini. Ini ada. Oh, ini ya, duluan, ya. Atas nama Bunda Torik. Nah, ini bismillah, akhirnya aku menemukan. Betul? Oh ya, betul kan? Betul. Alhamdulillah. Nanti hadiahnya boleh diambil di Umum Mikail, ya, atau Teh Kiki. Nanti insya Allah pada saat selesai kajian, ya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Didi Gelar Permana BAME Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Cuma daramang akan kedek. Alhamdulillah. Udah pada ikut lomba belum? Insyaallah ya. Kalau kita lihat lomba-lomba di masyarakat kita itu unik-unik. Ya. Terakhir Anda lihat ada lomba menangis ibu-ibu. Lomba menangis ibu-ibu yang menangisnya alami, ya, itu mendapatkan hadiah. Dan paling lama, jadi harus menangis terus selama belum di stop oleh panitia. Subhanallah. Jadi itu dalam rangka untuk melepaskan kesedihan juga, kan? Ya, jadi kreatif memang masyarakat kita ya. Nah, belum lagi ada lomba karet tempel di hidung ya. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah, sejatinya kemerdekaan merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah SWT berikan kepada kita, dan tentu nikmat ini butuh kepada syukur kita kepada Allah SWT. Di antaranya yaitu dengan kita memperbaiki diri agar negeri ini terus diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakat." Kalau seandainya penduduk kampung itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan keberkahan baik dari bumi maupun dari langit. Ya, ini cara terbaik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan. Dan berkaitan dengan tema kajian kita, aku atau akhirnya aku menemukanmu. Ya, ini kajian ini kita akan gabung ya. Pertama terkait dengan bagaimana seorang menemukan jodoh. Kemudian nanti di bagian kedua nanti kita akan bahas mengenai bagaimana supaya orang yang sudah berumah tangga bisa bertahan terus dengan rumah tangganya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari sebagian sebagai laki-laki dan sebagian sebagai wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara hal yang menjadikan suatu negara kuat adalah ketika masyarakatnya kuat. Dan di antara hal yang menjadikan masyarakat itu kuat adalah ketika mereka saling mengenal satu sama lain. Negara terkumpul dari kumpulan masyarakat, masyarakat terkumpul dari kumpulan keluarga. Maka jika keluarga ini terbentuk dengan baik, insya Allah dengan izin Allah, negara pun akan menjadi baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabb. Dan tanah yang baik itu yakhruju nabatuhu akan mengeluarkan tanaman-tanamannya yang baik pula. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ya. Tentu ini dengan izin Allah. Adapun tanah yang buruk tidak akan mengeluarkan kecuali yang buruk.
Ya, dalam qiraah lain wal baladul thayyibu yukhriju. Ya, kalau tadi yakhruju berarti keluar sendiri tanamannya. Kalau dengan kata yang lain, qiraah yang lain yukhriju, tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik juga. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin menghasilkan sesuatu, mulailah dari lahan yang baik. Kalau kita ingin menumbuhkan tanaman yang baik, mulailah dengan tanah yang baik. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang baik, mulailah dari memilih pasangan yang baik. Ya. Jadi penting kita memilih pasangan yang baik. Baik, sebelum kita lanjut, Anda mau tanya nih. Kira-kira apa tujuan kita menikah? Silakan. Ini akhwat juga tuh. Boleh. Oh iya. Silakan, boleh. Ya. Boleh dikirim. Ya, karena apa? Sebagian orang itu tidak tahu tujuannya menikah. Kenapa kamu menikah? Bapak saya nikah, kakak saya nikah, paman saya nikah, masa saya nggak nikah? Itu ya. Ya, ada juga yang saya ada karena oh, masya Allah, alhamdulillah. Silakan. Menyempurnakan nikmat, Iman. menyempurnakan iman, masya Allah. Betul. Apa, Ustaz? Ya, menyempurnakan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah, faqad a'anahu 'ala syaddi dinihi." Barang siapa yang Allah berikan rezeki dengan wanita yang salehah, sungguh dia telah mendapatkan setengah agamanya, setengah keimanannya. Falyattaqillah fi syatri tsani, maka bertakwalah kepada Allah di setengah yang lain. Pertanyaan lagi, kenapa menikah disebut sebagai setengah agama? Ya, silahkan yang mau menjawab. Nah, diulang lagi nih pertanyaannya. Kenapa menikah itu menyempurnakan setengah agamanya? Silahkan. Yang akhwat boleh lewat WhatsApp lagi. Atau gini, Ustaz, itu bakal disebutkan sama Ustaz, atau mau nanti untuk akhir nanti hadiah, Ustaz? Oh iya, baik. Ya, mau dijadikan akhir saja ya? Oh. Ya, boleh. Ya. Oke, kalau mau jadikan akhir, boleh juga, mau sekarang juga boleh. Oh iya, silakan. Sahabat Taman Surga Ikhwan maupun akhwat, silahkan. Ada yang tahu jawabannya? Ya. Malu-malu. Belum ya? Oh, ada yang mengetik. Ada yang mengetik ya, silakan. Bisa ketahuan nih ada yang mengetik ini ya. Nah, dari Ummu Rafi Ghifari, menikah berarti beribadah kepada Allah, Ustaz. Menikah berarti beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Setengahnya gimana? Ya, ini setengahnya seperti apa? Iya. Nah, silakan Kang. Ibadah paling lama. Ibadah paling lama. Separuh hidupnya di dalam pernikahan. Baik. Lumayan. Ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Ya, nggak apa-apa. Yang benar. Ya. Ya, jadi memang betul ya. Menikah itu ibadah yang paling lama. Ya, makanya jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Ini ibadah yang paling lama. Tahu asal kawin. Yang penting payu. Nah, ya. Jangan asal nikah yang penting laku, jangan.
Ya, kita harus selektif benar-benar dalam memilih pasangan hidup. Ya, dan nanti kita akan sebutkan bagaimana kriteria yang utama yang hendaknya kita pilih atau kita berikan bagi anak-anak kita. Ya, kenapa agama atau kenapa nikah bisa dikatakan sebagai setengah agama? Karena dengan seorang menikah sudah menjaga syahwatnya. Ya, dengan seorang menikah sudah menjaga syahwat. Tinggal dia bertakwa pada setengah yang lain dalam perkara syubhat. Kenapa? Karena syaitan itu menjerumuskan kita dari dua sisi ini. Ya, sisi syahwat dan sisi syubhat. Sisi syahwat dengan dijadikan seorang itu terjerumus ke dalam hal-hal yang haram dengan syahwatnya. Ya, walaupun sejatinya syahwat itu bukan hanya hubungan biologis saja. Syahwat itu ada juga berkaitan dengan harta, itu syahwat. Ada juga berkaitan dengan kedudukan, syahwat juga. Nah, namun yang menjadi mayoritas adalah syahwat kepada lawan jenis. Oleh karenanya ada ayat khusus di dalam surat An-Nisa atau Al-Imran, surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa." Allah jadikan manusia itu terhiasi untuk mencintai wanita. Ini yang pertama disebut syahwat wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak, wal qanatiril muqantarah. Kemudian ya harta berupa emas dan perak. Kemudian Allah SWT menyebutkan beberapa jenis syahwat kita. Ya. Wal khailil musawwamah, kuda, kalau zaman sekarang mobil, motor, ya. Ini bagian dari syahwat. Ya. Makanya ada sebagian orang yang ya waktu dia kepada motor itu lebih banyak daripada waktu dia kepada istri. Karena ini sama-sama syahwat. Ya. Dan istri terkadang lebih bersyukur, baiklah begirna ka motor ini. Lebih baik begir sama motor daripada begir sama istri yang lagi, ya istri lain lagi. Ya. Ada yang begirnya ke sepeda, ada yang begirnya ke mobil, macam-macam orang. Ya. Ini bagian daripada syahwat. Orang kalau sudah menikah, sejatinya dia sudah punya tameng dari setengah ini. Oleh karenanya orang kalau berzina, padahal dia sudah menikah, hukumannya apa? Rajam. Karena dia sudah punya tameng ini. Ya. Nah, tinggal bertakwa pada sisi yang lain, yaitu syubhat. Apa itu syubhat? Pemikiran-pemikiran yang rancu. Ya, dia anggap itu kebaikan padahal bukan. Tinggal dia bertakwa pada sisi itu. Ya, ini ditafsirkan oleh sebagian ulama kenapa nikah dinamakan sebagai setengah agama. Demikian juga di antara tujuan menikah, yaitu agar kita mendapatkan keturunan yang menghambakan diri kepada Allah SWT. Nabi SAW bersabda, "Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian nanti di hari kiamat. Ya, makanya kalau ada yang bisa banyak anaknya itu lebih bagus. Walaupun banyak anak ini hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Mendidik anak hukumnya wajib. Jangan sampai kita mendahulukan hal yang sunnah kemudian pendidikan anak terbengkalai. Ya. Ini diantara hikmah menikah, tujuan menikah. Kemudian diantara hikmahnya juga yaitu agar ada orang yang senantiasa mendoakan kita setelah kita wafat. Biasanya Pak, orang lain itu mendoakan kita waktu terbatas. Rekan kerja kita, kira-kira ingat kita kalau kita sudah wafat berapa lama? Kira-kira seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, habis itu kontak kita dihapus, sudah tidak ingat.
Tapi anak kita insya Allah akan terus ya mengenang jasa kita, dan kalau dia soleh akan terus mendoakan. Demikian juga dengan kita menikah akan menambah pahala kita. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, jika ada seorang saja yang ia mendapatkan hidayah karenamu, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah kendaraan terbaik di masa Rasulullah SAW. Kalau di sekarang kendaraan terbaiknya apa kira-kira? Ya, Mobil sport misalnya. oh. Ya, Mungkin. ya, mobil yang logonya kuda merah, apa itu? Ferrari, Ustaz. Ferrari. Lamborghini. Nah, ketika ada orang yang dia mendapatkan hidayah sebab kita, itu sejatinya kita itu lebih baik daripada mendapatkan Ferrari, Lamborghini, dan maka menikah ini pahalanya sangat besar. Bayangkan, Pak, kalau seandainya kita yang mengajarkan anak kita Al-Fatihah, Al-Fatihah saja, tidak usah yang lain-lain, Al-Fatihah saja, kemudian dia baca sehari minimal 17 kali, minimal. Kalikan dengan jumlah usia dia. Satu hari 10 kebaikan. Satu huruf apa? 10 kebaikan. 17 kali 5 berapa? Berapa ya? 17 kali 5 berapa? 85. Berapa? 17 kali 5. Ya? 105. 105 ya? Ya, kali jumlah huruf dalam Al-Fatihah. Berapa jumlah huruf dalam Al-Fatihah? Ya, Banyak, Ustaz. banyak ya. Banyak. Ini baru Al-Fatihah. Belum kali 10, bahkan bisa lebih. Bayangkan. Bagaimana jika dia mengamalkan hal-hal yang lain? Ya, dia jadi orang yang jujur sebab kita, dia menjadi orang yang dermawan sebab kita, dia menjadi orang yang ya akhlaknya memotivasi orang lain menjadi baik sebab kita. Tentu ini ya pahala yang luar biasa. Maka ini diantara hikmah kenapa kita menikah. Ya. Ya. Jadi Sat, karena itu kan tujuan tadi ya Sat ya. Nah, bagaimana Sat biar kita tuh bisa merealisasikan tujuan tersebut gitu? Ya, betul. Ini penting ya. Kalau kita sudah punya tujuan, berarti kita harus punya apa? Planning ya. Rencana bagaimana supaya tujuan ini tercapai. Tujuan yang paling penting, Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, atau karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung. Ya. Nabi SAW bukan memerintahkan kita kalau mau nikah pilih 4 hal ini, bukan. Atau ya menjelaskan bahwasanya manusia itu sedang menikahi 4 hal ini, tidak. Kebiasaan masyarakat itu menikah karena 1 dari 4 poin ini. Namun lihat, Nabi SAW mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ya. Oleh karenanya ada satu catatan yang bagus. Ya. Ketika orang menikah dengan orang yang berpenampilan baik dan
berkedudukan baik serta memiliki harta, itu serasa hilang ketika dia tidak punya tanggung jawab ini di dunia. Maka pasti orang yang berakal akan memilih pasangan yang bertanggung jawab. Ini poin paling penting, tanggung jawab. Namun ketika di akhirat, seorang akan menyadari betul bahwasanya hal yang terbaik yang ada pada diri pasangan adalah akhlak dan agama. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, maka segera nikahkan. Ini perintah kepada siapa? Para wali laki-laki. Illam taf'alu takun sunnatun fil ardi aw fasadun 'arim. Jika kalian tidak lakukan, maka akan terjadi kerusakan di permukaan bumi atau fitnah yang besar. Ya, kalau ada yang datang kepada kita, kemudian dia ingin menikahi putri kita, lihat saja standarnya dua ini. Akhlaknya baik, kemudian agamanya baik, serta dia terlihat memiliki tanggung jawab. Ya, syukur-syukur kalau dia punya kedudukan, kalau dia punya tampan, itu tentu nilai-nilai plus. Namun ini standar minimalnya. Maka perkara yang penting, yang pertama yang hendaknya kita prioritaskan agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, tujuan pernikahan yang baik adalah dengan kita memilih pasangan yang baik. Ya, pilih agamanya. Ya. Dan berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Fa'alaika bidzatid din." Hendaknya kalian mendahulukan orang yang agamanya baik. Ay anna la'ib bidziddin wal muru'ah dan yakuna din maqmah nazarihi. Hendaknya orang yang agamanya baik, dia memiliki kewibawaan, hendaknya agama menjadi prioritasnya. La siyama fima taqulu suhbatu, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pasangan yang itu usianya sangat panjang bersama kita. Kemudian beliau membawakan riwayat, walaupun riwayat ini lemah namun maknanya benar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La tazawwajun nisa li husnihinna." Jangan kalian nikahi wanita karena kecantikannya. Fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna. Bisa jadi kecantikannya menjadikan dia menjadi melampaui batas. Wala tuzawwijuhunna li amwalihin, dan jangan nikahi mereka karena harta mereka. Fa'asa amwaluhunna an tudwiyahun, bisa jadi dengan sebab harta mereka menjadi sombong. Walakin tazawwijuhunna 'ala din, namun nikahilah wanita itu karena agamanya. Wala amatul khamma sauda dzatud din afdal. Sungguh wanita yang hitam lagi cacat namun agamanya baik itu lebih afdal daripada yang lainnya. Ya, maka ini harus menjadi prioritas kita. Dan para ulama menganjurkan bahwasanya kalau kita mencari pasangan, tanya dulu apanya, Pak? Yang dahulukan agamanya dulu atau dunianya dulu? Ya? Agamanya dulu. Ada jawaban lain? Mana yang lebih dahulukan? Agamanya dulu atau dunianya dulu? Kenapa kalau agama? Kalau agama bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Baik, ada yang mendukung lebih dahulukan dunianya dulu? Bertanya, ini ketika bertanya. Disertakan dengan alasannya, Ustaz ya? Iya, ya enggak. Silakan. Ada? Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kalau kita mau mencari pasangan, tanya dunianya dulu. Kenapa? Kalau nanti seandainya tidak cocok, itu tidak cocok karena
dunianya. Dunia. Tapi kalau agamanya dulu, kemudian nanti ditanya dunianya, ketika menolak berarti dia sedang mendahulukan apa? Dunianya, agamanya jadi ikut tertolak. Jelas ini? Ya. Maka kalau mau tanyakan dulu misalkan gimana kulitnya, gimana fisiknya, gimana, baru ya sudah cocok baru tanya tentang agamanya. Ya. Walaupun ya ini hanya ijtihad beliau, ya. Ijtihad ini bisa diterima bisa tidak. Namun dia menganjurkan seperti itu kenapa? Supaya kalau kita menolak tidak menolak agama. Ya. Jadi agama itu memantapkan, oh ini agamanya bagus. Karena bisa jadi apa? Orang itu dari awal sudah punya standar. Ya saya kalau mau nikah pengen ya tingginya pasangan saya itu 170 ya. Kulitnya putih kekuning-kuningan. Matanya belok ya. Kemudian agak kebiru-biruan mata. Ya, kemudian rambutnya pirang. Ya, ini kayak boneka persis. Ya. Ini kalau dia punya standar itu, kemudian ditanyakannya, ya terakhir dikhawatirkan dia telah menolak agama seorang padahal agamanya sudah baik, agamanya bagus. Ya, karena tidak sesuai dengan standar, akhirnya ditolak. Apanya yang ditolak sekarang? Agamanya. Jadi Imam Ahmad menganjurkan bahwa yang ditanyakan terlebih dahulu adalah perkara dunia. Walaupun ini ijtihad kita. Ya, Ustaz. Nah, kan kita sudah mengetahui nih, Ustaz, tujuan dari menikah sendiri itu ya. Kemudian kita juga telah mengetahui bagaimana cara merealisasikan tujuan menikah itu. Nah, tapi kan banyak juga, Ustaz, orang-orang ini atau kita gitu ya, ikhwan-ikhwan ini atau akhwat bingung gitu, Ustaz. Ya. Menikah ini hukumnya bagaimana gitu, Ustaz? Atau misalkan kita tuh pada saat balik wajib menikah langsung atau kapan gitu harus kita dijatuhi kewajiban tersebut gitu. Jadi hukum menikah itu seperti apa? Ya. Antum sudah balik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah merasa wajib belum? Nah itu Zat, karena anak tanya gitu. Ya. Kapan seorang dikatakan wajib menikah? Ya. Dalam masalah ini para ulama memperinci. Orang yang dia memiliki syahwat dan khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi dia sudah pikirannya tuh nikah, ya. Kalau buka internet sedikit langsung, jadi koneknya ke hal yang negatif, ya. Maka dalam kondisi seperti ini dia bisa dikatakan wajib nikah. Ya. Pertama dia punya syahwat. Yang kedua dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, apalagi kalau dia hidupnya di tempat misalkan di kos-kosan gitu ya, subhanallah. Kos-kosannya bebas. Ya, ini yang seperti ini kalau tidak bisa menjaga diri mending menikah saja. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu orang yang memiliki syahwat namun kondisinya tidak terancam perzinahan. Maka dia hukumnya sunnah menikah. Hukumnya sunnah. Yang seperti dia sudah punya syahwat, tapi ya dia tidak terancam perzinahan dan dia mampu menikah. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah. Ya, nanti kita akan rincikan. Kemudian yang ketiga orang yang tidak memiliki kemampuan atau dia tidak punya syahwat. Nah, para ulama berselisih terkait hal ini. Ya, apakah dia tetap dianjurkan menikah atau tidak? Kita simak penjelasan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Beliau memperinci hal ini luar biasa bagus. Kata beliau, "Wan nasu fi nikahi thalathati anwa." Manusia berkaitan dengan menikah itu ada 3 macam. Minhum man yakhaf ala nafsihi al-wuqu' fil mahdhur. Yang pertama itu orang yang khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram. Anna tarkan nikah fa hadha yajibu alaihi an-nikah. Maka yang seperti ini hukumnya wajib nikah. Ya, berdasarkan ucapan seluruh para ulama. Kenapa? Karena menjaga diri itu hukumnya wajib. Ya, makanya
Ya, kalau ada orang yang sudah, wah ini kayaknya saya bakal terjerumus ke dalam perzinahan, sudah menikah saja. Bismillah. Ya. Kemudian yang kedua, man yustahabbu lahu, yaitu orang yang disunnahkan. Wa huwa lahu syahwatun ya'manu ma'aha al-wuqu' fil maqdur. Dia punya syahwat tapi dia merasa aman tidak akan terjerumus ke dalam perzinahan. Fa hadzal ishtighalu bihi aula min at-takhalli li nawafil al-ibadah. Maka orang seperti ini lebih baik dia menikah daripada dia menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Jangan katakan, nanti kalau saya nikah, saya nanti nggak bisa saum sunnah, saya khawatir nggak bisa sholat malam. Kata Ibnu Qudamah, nggak apa-apa. Ya. Lebih baik dia menikah daripada dia menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Wa huwa qaulu ashabir ra'yi wa huwa zahir qaulu sahabat. Inilah pendapat ashabul ra'yi, Abu Hanifah dan yang semisalnya, dan ini adalah pendapat para sahabat. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, "Laulam yabqa min ajali illa 10 ayyam wa a'lamu anni amutu fi akhiriha yawman wa li qawli nikah fihinna la tazawwajtu makhafatal fitnah." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau seandainya saya tahu saya akan wafat 10 hari lagi dan saya punya kemampuan untuk menikah, maka saya pasti akan memilih untuk menikah. Ini kan kalau secara kebiasaan kita, kalau seandainya hidup kita 10 hari lagi, tahu nih, ajal kita 10 hari lagi, mungkin akan memilih ibadah paling baik, ya. Mungkin akan apa? Ibadah paling baik. Sholat non-stop. Ya, sholat Ngaji non-stop. Atau misalkan ya, segera pergi ke Mekah, ya, lakukan ibadah umroh. Ini kan ibadah luar biasa. Tapi lihat, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, saya akan memilih untuk menikah. Berarti menikah ini ibadahnya pahalanya luar biasa. Ya, melebihi ibadah-ibadah yang luar biasa. Ya, tanpa mengecilkan pahala ibadah yang lain, namun menunjukkan bahwasanya pahala ibadah nikah ini besar sekali. Sampai beliau mengatakan, kalau seandainya usia saya 10 hari lagi saya akan menikah. Kalau antum apa nih? Kalau usia saya 10 hari lagi saya akan, ya, yang sudah menikah, ya, segera menikahkan anaknya. Ya, takut-takut ya kayaknya ada di belakang nih. Baik. Berkata Sa'id bin Jubair kepada Abdullah bin Abbas, hal tazawwajta, apakah Anda telah menikah? Abdullah bin Abbas mengatakan tidaklah. Maka kata Sa'id bin Jubair, fatazawwaj, nikah. Fa inna khayra hadhil ummah aktsaruha nisaan, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak wanitanya. Allah. Ya. Oh, bapak-bapak langsung ya, ngangguk-ngangguk semua. Ya. Jadi lihat bagaimana Abdullah bin Abbas dimotivasi oleh Sa'id bin Jubair untuk segera menikah. Makanya anak tanya, antum sudah menikah? Belum. Segera menikah. Amin. Doain, Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, jadi segera menikah. Ya, karena dengan menikah ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh. Kemudian yang ketiga, adapun orang yang tidak punya syahwat, ya, seperti kata beliau orang yang al-inin, ya, al-inin itu berarti kemaluannya tidak bisa tegak. Apa bahasa kitanya? Impoten, ya, impoten. Au kanat lahu syahwatun fadhahabat bi kibarin aw maradin. Atau dia dulu punya syahwat tapi pergi, hilang gara-gara sudah terlalu tua atau karena sakit. Jadi mungkin bisa jadi ada satu penyakit yang menjadikan syahwat itu hilang. Ya. Maka orang yang seperti ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap menikah, ada yang mengatakan tidak. Ya, namun beliau lebih memilih tetap menikah saja. Karena maslahat nikah itu bukan hanya hubungan badan saja.
banyak sekali maslahat, dan ini tentu harus dibicarakan dulu dengan calon pasangannya kalau kondisinya seperti itu. Dan betapa banyak ya wanita yang sejatinya menikah itu bukan karena syahwat dia, ya, terutama wanita-wanita yang janda ya. Itu bukan menikah untuk syahwatnya mungkin tidak terlalu perlu, tapi demi untuk mendapatkan ketenangan hidup, ada yang melindungi dan seterusnya. Maka maslahat nikah itu bukan hanya pada ya segi biologisnya saja. Maka yang seperti ini tetap dianjurkan untuk menikah. Ya. Demikian juga berkata Ibrahim bin Maisarah, berkata kepadaku Taus, ya, seorang tabi'in yang mulia, la tankihanna, hendaknya kamu itu menikah. Aula aqulanna laka ma qala Umar li Abi Zawaid, atau saya akan ucapkan ucapan yang diucapkan Umar kepada Abu Zawaid. Apa itu? Ma yamna'uka minan nikah illa ajzun aw fajur. Tidak ada yang menghalangi engkau untuk menikah kecuali kelemahan atau dosa. Ya. Jadi memang sebagian orang itu gak mau nikah karena sudah terbiasa dosa, sudah terbiasa pacaran. Ya benahun kieu gitu. Ya. Orang kalau pacaran itu mudah dia lari dari masalah. Ya. Pasangannya nggak beres sudah tinggalkan. Tapi kalau menikah, ini kalau dia mau meninggalkan, ini konsekuensinya sangat berat. Maka orang yang berani menikah itu berarti orang yang siap menerima tanggung jawab. Oleh karenanya laki-laki yang baik pasti akan lebih memilih menikah, ya, daripada hanya sekedar main-main saja. Ya, ini kurang lebih hukum nikah secara rinci. Nah, Ustaz, tapi kan banyak juga Ustaz kasus seperti sebenarnya orang ini tuh Ustaz, dia tuh memiliki syahwat, kemudian orang ini mampu ya dari segi harta, dari segi kedewasaan dan lain-lain. Hanya saja dia ini sengaja Ustaz, ingin nggak mau nikah Ustaz, atau misalkan ada istilah sekarang child free itu saja, jadi tidak ingin memiliki anak, misalkan dengan cara tidak menikah. Jadi memang niatnya ini sengaja meninggalkan nikah itu sendiri gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, hukum meninggalkan nikah para ulama memperinci. Yang pertama, jika dia meninggalkan nikah dalam rangka beragama. Ya, saya nggak mau nikah karena saya yakin agama saya menganjurkan tidak menikah. Ini yang seperti ini bahaya. Bahkan ya dicela oleh Nabi SAW tentang 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, setelah yang mendapatkan informasi tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, orang yang pertama mengatakan saya tidak akan tidur di malam hari, saya akan terus salat malam. Orang yang kedua mengatakan saya tidak akan berbuka, saya akan terus saum sepanjang tahun. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Sesampai ini Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya amba ini asum wa uftir. Saya saum, saya juga berbuka. Wa aqumu ana, saya juga melaksanakan salat malam dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini terancam ya. Orang yang meninggalkan nikah dengan meyakini bahwa ini bagian dari agama, ini berbahaya. Ya. Bukankah Imam Nawawi tidak menikah, Syekhul Islam tidak menikah, demikian juga beberapa ulama tidak menikah? Kita lihat apa sebabnya. Mereka itu terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sehingga tidak sempat menikah. Imam Nawawi terlalu sibuk menulis, terlalu sibuk menuntut ilmu sehingga tidak sempat menikah. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terlalu sibuk belajar, terlalu sibuk berdakwah, terlalu sibuk berjihad sehingga tidak sempat menikah. Namun mana yang lebih baik petunjuknya? Apakah mereka atau Rasulullah? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu menikah lebih baik bagi orang yang sudah mampu. Walaupun para ulama mengatakan bahwasanya kalau orang ingin fokus dulu belajar, maka jangan menikah dahulu. Kenapa? Ya kata mereka, man tazawwaja faqad raqibal bahr. Siapa yang menikah maka dia telah masuk ke laut.
dengan perahunya. Wa man yuladu lahu walad fankasarul safina. Dan siapa yang sudah punya anak maka perahunya sudah pecah. Maksudnya apa? Orang kalau sudah punya anak biasanya sudah nggak bisa nambah ilmu lagi, jarang ya. Menjaga hafalan saja sudah syukur. Ya, mungkin antum merasakan. Orang kalau sudah punya anak, menjaga hafalan sudah bersyukur. Ya, jangan terlalu banyak ya atau terlalu muluk-muluk, atau dulu mungkin sebagian orang ketika mau menikah itu kepikirannya nanti bakal murojaah sama istri, ya. Di benaknya nanti murojaahnya sama istri, ngapal bareng sama istri. Itu kalau sudah menikah, Pak. Antum merasakan itu? Alhamdulillah kalau merasakan. Ya, ada yang ngambut-ngambut, alhamdulillah. Ya, tapi kebanyakannya tidak. Ya, ngurus anak saya sudah capek, apalagi harus ya dengerin murojaah setoran, aduh. Subhanallah ya. Apalagi kalau anaknya sudah banyak. Ya. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya karena kefakiran ekonomi, ya, yakinlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatatun haqqun 'ala Allah an yu'inahum. Ada 3 jenis manusia yang Allah pasti menolong mereka. Yang pertama kata Nabi SAW, wal mukatibul ladzi yuridu al-ada. Al-mujahid fi sabilillah. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, wal mukatibul ladzi yuridu ada, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri. Kemudian yang ketiga, wan nakihul ladzi yuridul afaf, dan orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Ini pasti Allah berikan rezeki. Ya. Dan ini sudah kita rasakan bersama. Orang-orang yang sudah menikah ini paham. Ya. Dulu mungkin ketika sebelum menikah rezekinya berapa, ketika sudah menikah berapa. Dan ini rasakan betul ketika kuliah di Madinah. Ya. Kalau hitung-hitungan sepertinya nggak akan cukup. Mukafah kita itu hanya 840 real. Ya, kalau dirupiahkan lumayan besar ya. 3,5 juta, kalau mungkin sekarang 4 jutaan. Tapi jangan hitung dengan rupiah, Mbak. Hitung 1 real di sana sama dengan 1.000 rupiah. Indomie saja harganya 1,5 real. Ya, saja. Indomie 1,5 real. Bayangkan, mahal sekali. Ya, gorengan bala-bala 1 real. Ya. Jadi 840 real itu bukan seperti 3 juta rasanya. Rasanya kayak punya uang 840.000. Ya, tapi subhanallah, setelah menikah Allah berikan kemudahan ini, kemudahan itu, kemudahan itu. Cukup. Ya, tambah lagi punya anak, datang lagi bantuan dari ya kampus untuk pembayaran kontrakan. Dan subhanallah banyak sekali kemudahan. Dan ini dirasakan oleh setiap orang yang menikah. Ya, dulu mungkin ketika anak satu berapa, kemudian ketika sebelum punya anak berapa, ketika sudah punya anak berapa, dan seterusnya. Ketika sebelum menikah berapa, setelah menikah berapa. Kemudian yang ketiga, adapun jika ingin menyelesaikan karir, ya, sejatinya karir ini jika tidak bertentangan dengan pernikahan, jangan dipertentangkan. Ya, terutama wanita. Wanita itu karena dia ingin punya karir yang tinggi dulu, dia akhirkan pernikahan. Ini bahaya. Ya, kalau syukur-syukur dia bisa menjaga dirinya nggak masalah. Tapi kalau seandainya dengan mengakhirkan pernikahan dia malah menjadi wanita yang ya terjerumus ke dalam hal yang haram, apalagi menyebabkan dia tidak menikah, maka ini bahaya. Perempuan itu kalau sudah lewat 25 sudah gelisah. Ya, maka jangan sampai terus mengejar karir akhirnya tidak menikah. Adapun yang keempat, kalau seandainya tidak mampu memenuhi hak, ya maka ya ini bisa dikonsultasikan terlebih dahulu bagaimana baiknya. Ya, ini terkait hukum-hukum orang yang tidak mampu menikah. Sebelum lanjut, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila ada sepasang suami istri, Ustaz, mereka sudah menikah gitu, hanya saja mereka tidak ingin memiliki anak, jadi memang sengaja tidak mau memiliki anak dengan alasan seperti, oh kalau udah ada anak mah pusing gitu, atau misalkan udah ada anak mah nanti jadi suami dan istri itu jadi renggang seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz?
Ya, ya terkait anak ini para ulama merinci. Kalau seandainya sama sekali tidak punya anak, maka ini hukumnya haram. Orang tidak mau punya anak sama sekali, ini hukumnya haram. Adapun mengatur kelahiran, maka ini boleh. Ya, mengatur kelahiran boleh. Misalkan anak awal nikah nggak mau langsung punya anak, pengen 3 tahun pacaran dulu, apa hukumnya? Boleh. 3 tahun pengen mengenal dulu, karena sebagian orang itu proses mengenal pasangannya lama ya. Mengenal proses itu lama ya. Jadi dalam rangka itu dia tidak punya anak. Kenapa? Khawatir kalau langsung punya anak kemudian dia tidak terjadi perceraian, ini bahaya, kasihan anak jadi korban. Jadi bagi orang yang mengenal proses pasangannya itu lama, jangan punya anak dulu. Ada sebagian orang seperti itu ya, lama adaptasinya ya. Udah punya anak ternyata tidak cocok, akhirnya dilepas, jangan ya. Demikian juga ya, jika seandainya niatnya dalam rangka memperbaiki pendidikan anak, boleh diatur ya, dikasih jarak per 2 tahun, per 3 tahun, atau misalkan sudah masuk TK baru punya anak lagi ya, itu silakan, tidak ada larangan dalam mengatur ya lahirnya anak. Yang bermasalah adalah ketika tidak mau punya anak, apalagi jika rahimnya dipotong. Ini para ulama memfatwakan ini hukumnya haram. Ya, memutus rahim itu hukumnya haram. Ya, ini ya terkait anak. Satu lagi Sat, nih sebelum lupa, ternyata ada yang meminta nasihat Sat. Ya. Jadi bukan pertanyaan ya, jadi berhubungan dengan ini. Jadi ada yang meminta nasihat Sat. Assalamualaikum Sat, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Anda mohon nasihatnya kepada Ustaz untuk kami yang sudah bertahun-tahun menikah tapi belum memiliki keturunan Sat. Mohon nasihat. Ya, nasihatnya barakallahu fikum, ya tentu bersabar. Yang namanya anak itu bagian daripada rezeki. Ada yang Allah berikan rezeki banyak anak, ada yang Allah berikan rezeki tidak punya anak. Ya, dan ini tentu yang terbaik bagi kita. Dan ketika seorang tidak punya anak, sejatinya dia punya kelebihan. Dia bisa banyak menyibukkan diri dengan ibadah. Ya, banyak waktu untuk dia membaca Al-Quran, untuk hadir di kajian, untuk ya melakukan berbagai macam ibadah. Maka manfaatkan itu sebelum punya anak. Karena kalau sudah punya anak, sibuk. Ya, ada kewajiban-kewajiban. Nah, di antara upaya yang bisa untuk dilakukan yang banyak ya, di antaranya makan kurma muda, ya, makan kurma muda. Ya, ini di antara tips untuk menyuburkan ya kewanitaan. Demikian juga resep yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar, dan ini manjur ya, beberapa pasangan anak kenali sendiri itu 4 tahun, 5 tahun tidak punya anak, kemudian nanya ke istri, ya istri ngasih tahu resep Zaidul Akbar itu, alhamdulillah sudah pada punya anak. Padahal 4 tahun, 5 tahun, ada 7 tahun ya belum punya anak, alhamdulillah ya, dengan izin Allah melalui resep itu dia punya anak. Ini mungkin bisa di searching ya, bisa di searching di internet resep Zaidul Akbar mengenai bagaimana supaya punya anak, itu bagus sekali. Ada kunyit apa segala macam, itu banyak ya. Di antara ikhwan kita tuh yang Anda tahu udah 2 orang ya, yang dia lama udah punya anak kemudian sudah punya anak. Nah, saya mungkin cukup ya. Nah Ustaz, kan tadi kita sudah mengetahui tujuan kemudian hukum-hukumnya. Nah, bagaimana seseorang yang belum menikah Ustaz, caranya seperti apa untuk misalkan kan ada istilahnya tuh ta'aruf ya Ustaz ya. Nah, kalau kita ingin mencari jodoh itu seperti apa Ustaz? Baiknya lewat siapa untuk melakukan proses ta'aruf tersebut? Ya, kalau kita sudah mulai ingin menikah, kepada siapa kita bicara? Pertama kita bicara kepada siapa dulu? Pak, yang benar kasih hadiah parfum. Baik, silakan. Oh, buat ikhwan mungkin parfumnya. Boleh ya, ikhwan. Nah, jadi ketika dia ingin menikah, nah harus ke siapa dulu menyampaikannya? Nah, silakan, yang tahu jawabannya silakan ajukan tangannya. Ada hadiah menarik yaitu parfum. Nah.
orang tua. Ada jawaban yang lain? Silakan. Ada jawaban yang lain selain orang tua? Ini khusus ikhwan ini karena hadiahnya parfum ya, lumayan buat sholat ya. Silakan. Hubungi siapa dulu? Ya, silakan. Masya Allah, betul. Ya. Hubungi terlebih dahulu penciptanya. Ya, tolong. Ya, misalkan kita kesengsem sama seorang ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita kesengsem sama seorang, maka hubungi dulu siapa? Penciptanya. Ya. Orang tua itu nomor 2, walaupun penting juga. Penciptanya. Ya Allah, saya jatuh cinta pada seorang. Masya Allah. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Di dalam ya. Ya, jadi adukan dulu kepada Allah. Istikharahkan dulu. Kenapa? Karena bisa jadi pilihan kita ternyata bukan yang terbaik. Demikian juga bisa jadi pilihan orang tua kita bukan yang terbaik. Ya, jadi adukan dulu kepada Allah. Kemudian kalau kita ingin mencari pasangan, ya, ini tentu beberapa caranya tadi ya. Pertama bisa melalui orang tua, dan ini yang banyak lewat orang tua. Pak, Bi, Mi, saya mau menikah. Ya, nanti lihat apa kata Bi Uminya. Kalau seandainya keinginan orang tua kita sesuai dengan keinginan kita, itu yang terbaik. Karena ketika itu kita telah melakukan 2 kebaikan, birrul walidain dan menikah, yang itu merupakan keinginan kita. Jadi kalau bisa kita konsultasikan dulu dengan orang tua. Bisa jadi orang tua kita sudah menyiapkan pasangan untuk kita. Nah gitu ya, antum bisa jadi sudah disiapkan nih sama anaknya siapa gitu ya. Ya, jadi konsultasikan dulu. Karena kalau kita seperti itu, kita telah mendapatkan 2 pahala. Birrul walidain, kemudian kita mendapatkan pahala nikah. Kemudian juga kita bisa melalui kolega, teman, ya, akhi, ukhti, misalkan anak sudah mau menikah, bisa tidak anak dicarikan jodoh, atau kepada ustaz, ya, atau kepada tim, ya. Kalau tidak salah di Taman Surga ini sudah ada taman apa namanya, Kang Doni? Taman jodoh, tajud, apa singkatannya? TJ. Ya, taman jodoh, ya. Nah, jadi ya bisa dibicarakan lewat kolega. Ya, kolega ini yang pertama orang tua, yang kedua kolega, yang ketiga kita tawarkan diri sendiri. Oh, boleh, boleh. Ya, wanita boleh, boleh. Apa dalilnya? Yaitu ya kisah yang datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya. Jadi ini boleh, selama tidak akan terjadi perzinahan. Ya. Misalkan ada seorang ya, dan ini Anda pernah baca kisahnya. Wallahu a'lam benar atau tidak ya. Itu jadi ada seorang entah ustaz atau siapa, dia punya bawahan. Ya, dia punya bawahan. Kemudian si bawahannya ini apa? Dinikahkan kepada ikhwan, temannya. Ya, setelah menikah, si akhwat itu nulis ya, di buku diarinya, diletakkan di meja ikhwan yang jadi comblang ini. Kata dia, kenapa antum nggak langsung yang menikahi anak sendiri? Gitu ya. Kenapa kok antum tawarkan kepada orang lain? Yang kata Ustaz itu anak buka, baca, kemudian anak tutup, ya udah. Anak nggak pura-pura, anak nggak pernah baca pesan itu. Ya, ya jadi seperti itu barangkali ya akang-akang di sini ya, yang punya apa namanya bawahan akhwat ya, itu kalau misalkan ada pesan seperti itu hati-hati. Ya, jadi kita terkadang ya
tidak tahu kalau seandainya ada yang mau menikahi. Jadi itu diantara 3 cara, yaitu kita melalui kolega atau melalui orang tua atau kita menawarkan diri sendiri. Ya, kita menawarkan diri sendiri tentu dengan cara yang aman ya. Beda menawarkan dengan nembak. Ini jangan disamakan dengan nembak. Ya, nembak itu pacaran ya. Ya langsung mengungkapkan aku enggak. Ini benar-benar menawarkan diri. Tentu jika wanita tidak boleh berdua-duaan, ya laki-laki dan wanita tidak boleh berdua-duaan, harus ada ya orang lain. Ya. Maka jika seperti itu tentu diperbolehkan. Allah. Tapi Ustaz, karena ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ya. Cuman qadarullah waktunya selesai Ustaz ya. Mungkin nanti bisa dibikin video atau seperti apa. Baik Ustaz, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan Ustaz. Di sini Masya Allah sudah ada yang mengirim pertanyaan dari akhwat, ya. Kemudian dari ikhwan juga ada Ustaz ya. Karena yang akhwat terlebih dahulu, kita bacakan dulu Ustaz ya. Pertanyaan pertama dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin bertanya, di antara kriteria dalam menikah yaitu sekufu. Maksud dalam sekufu itu seperti apa Ustaz? Dalam hal apa saja yang harus sekufu? Dan mohon nasihatnya, bagaimana jika misalkan ada seorang ikhwan yang mana pendidikan ikhwan tersebut Masya Allah mungkin tinggi ya, sedang kita sendiri merasa insecure karena merasa kurang atau berbeda, takut tidak bisa mengimbangi. Mohon nasihatnya Ustaz. Maksud dari sekufu yang dijelaskan oleh para ulama yaitu terutama dalam hal agama. Ya, sekufu dalam hal agama. Minimalnya nikah dengan sesama agama, ya, itu yang dijelaskan. Nah, demikian juga yang dimaksud dengan sekufu oleh para ulama yaitu kita menikah dengan orang yang dari segi harta jangan terlalu jauh, dari segi kedudukan jangan terlalu jauh, dari segi apa lagi, kecantikan jangan terlalu jauh. Ya, ya sebenarnya ini banyak hal yang belum kita bahas ya. Nah, di antara hal itu dalam menentukan kriteria pasangan, ya, yaitu kita mulai dengan ngaca dulu. Kalau kita mau menentukan pasangan kita, siapa yang mau kita nikahi, mulai dengan ngaca. Ini nilai saya berapa kira-kira? Ya, segini berarti ya pasangan kita yang segitu. Ya, jadi jangan terlalu timpang. Ya, karena kalau terlalu timpang, khawatir tidak awet. Ya, khawatir tidak awet. Ya, jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama dari dalam hal-hal ini jangan terlalu jauh. Ya, misalkan kita misalkan ya yang mungkin wajahnya biasa-biasa nikah sama anak menteri Turki, kejauhan Turki ya subhanallah. Ya, jadi ini nggak sekufu kalau seperti itu. Ya, kecuali kalau memang dia baik agamanya, insya Allah tidak akan terlalu mempermasalahkan. Ya, yang paling penting baik agamanya. Cuma tadi Ustaz nasihatnya untuk misalkan ada seorang laki-laki katanya datang dengan pendidikan yang tinggi dan tadi insecure katanya Ustaz. Ya, itu untuk pendidikan nggak apa-apa, laki-laki lebih tinggi penghasilan, laki-laki lebih tinggi itu bagus. Ya, karena memang laki-laki yang akan mencari nafkah, jadi tidak masalah. Yang penting tadi 3 hal ini jangan terlalu timpang. Ya, terutama yang pertama agama ya, agama ini nomor 1, jangan sampai beda agama. Ya, adapun beda agama itu ada pembahasannya. Ya, tapi kalau di masyarakat kita ini tidak butuh kita nikah dengan beda agama. Kemudian ya 3 hal tadi, kedudukan, tampang, harta, ini jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh repot. Misalkan kita nikah sama anak yang biasanya tinggal di real estate. Kemudian kita bawa ke tempat tinggal yang masuk ke gang kecil, ya, kemudian rumahnya serbaguna, masak di situ, ruang tamu di situ, kamar di situ. Kira-kira gimana perasaannya? Gimana perasaan orang tuanya? Sulit rasanya. Ya. Maka seperti ini timpang. Ya, seperti ini timpang. Walaupun kita yakin yang namanya rezeki akan berkembang, ya bisa jadi di awal nikah seperti itu. Ya cuman kan perasaannya gimana? Perasaan orang tuanya seperti apa? Maka ini jangan sampai terlalu timpang. Allah. Jadi Ustaz, ini ada apa namanya? Pertanyaan dari ikhwan sebenarnya ini.
Mau langsung bertanya atau langsung? Oke. Jadi Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz. Afwan izin bertanya, seberapa siap seorang wanita untuk menikah? Realitanya ada beberapa para akhwat yang sudah hijrah, sudah berumur sulit menikah dikarenakan belum menemukan jodohnya. Jadi seberapa siap seorang wanita untuk menikah gitu? Ya, untuk wanita sejatinya tidak terlalu banyak persiapan. Ya, wanita itu asal dia dari segi fisik sehat, ya, kemudian dari segi usia sudah cukup untuk menikah, ya, kemudian dari segi mental cukup, ya, tentu ya ilmu itu kan wajib semua ya, ilmu, ya, demikian juga agama, ya, ini tentu menjadi nomor satu. Tapi tambahannya cukup wanita itu sudah punya mental yang siap untuk menikah, bisa menikah. Jadi tidak mesti harus punya ini, harus punya. Berbeda dengan laki-laki itu harus punya sesuatu yang dia pakai untuk menafkahi keluarganya, baik itu usaha atau kerja. Ya, demikian juga dia harus punya sesuatu yang ia berikan berupa mahar, harus punya sesuatu yang ia jadikan sebagai modal walimah. Ini kan laki-laki. Adapun perempuan, yang penting dia sudah siap, insya Allah bisa menikah. Jadi wanita itu tidak terlalu perlu banyak persiapan untuk menikah. Yang penting ilmu, mental, kesiapan, kedewasaan, ini yang paling penting. Allah. Sebelum ikhwan lagi, ini ada juga yang bertanya tadi ya, dari akhwat juga. Ahsanullah ilaikum, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan tim Taman Surga. Afwan, apakah di zaman sekarang masih make sense, make sense bisa maaf ya, masih make sense bernazar dengan mazhab zahirinya Ibnu Hazm? Ya, terkait adab dalam nazar, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu boleh kita melihat wanita, yang pertama syaratnya kita melihat tanpa syahwat. Ya. Jadi kalau nazar itu jangan lihat dengan syahwat, ya, sampai ya lama kemudian ngerenyet gitu. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi hanya untuk memastikan fisik wanita, oh gini normal, ya. Kemudian seret dengan kita, ada istilahnya apa, chemistry ya. Jadi pas gitu, oh, ini nih, gitu. Itu fungsi daripada nazar. Ya. Kemudian apa saja yang boleh dilihat, ya kata beliau, yaitu apa yang biasa dilihat. Jadi dalam posisi nazar itu boleh membuka kerudung sebenarnya. Ya, jadi sehingga terlihatlah leher, kemudian rambut, tangan, ya, kemudian kaki, ya telapak kaki. Itu sebetulnya boleh. Tapi ini perlu diperhatikan. Sebagian orang ada yang menjadi abu nazar. Ya, nazar, kadiu, ya. Jadi hobinya nazar. Ya, maka yang seperti ini tutup pintunya. Ya, dia hanya bisa melihat wajah dan telapak tangan. Dan ini yang menjadi pendapat mayoritas ulama, bahwa nazar itu hanya ya wajah dan telapak tangan. Dan ini yang terbaik. Kenapa? Karena sejatinya dengan wajah dan telapak tangan itu sudah melingkupi. Wajah itu sudah mewakili ketampanannya. Telapak tangan itu sudah mewakili kesuburan dan gemuk atau tidaknya. Dia tahu telapak tangannya. Oh, baru enak berarti gemuk gitu ya. Ya, lalentik, oh berarti kurus kan gitu ya. Jadi sebenarnya dengan dua hal ini sudah terwakili, gitu ya. Dengan dua hal ini sudah terwakili. Kemudian juga jangan memakai parfum dan jangan berhias bagi wanita. Ya, jangan pakai celak, jadi biasa saja. Lihat bagaimana asli, perlihatkan bagaimana aslinya. Ya, diterima alhamdulillah, tidak biarkan dia tahu bagaimana kondisi aslinya. Karena diantara adabnya jangan kita berhias kecuali kepada orang yang sudah sah menjadi suami kita. Allah. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Baik, mohon maaf ya, mungkin karena waktunya sebentar lagi sudah mau azan dan ada amanah juga ini Ustaz. Oh, iya. Jadi alhamdulillah pada hari ini ada yang pertama ada buku agenda Ustaz by Mahira Basreng. Kemudian ada satu hadiah lagi untuk akhwat Ustaz, khusus akhwat, yaitu tas
Yang mungkin teknisnya itu Ustadz apa? Pertanyaan kepada sahabat taman surga yang bisa menjawab. Satu dari ikhwan mendapatkan buku agenda baik Mahira Basre, kemudian yang akhwat kalau bisa menjawab dapat tas dari Muhsin itu. Ke ikhwan dulu. Baik, boleh ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Ya. Siapa yang bisa menjawab 3 jenis orang yang dijamin rezekinya oleh Allah? Tadi di awal kajian. Ada 3 jenis orang yang Allah jamin rezekinya. Silakan. Silakan, boleh angkat tangannya. Baik, Ustaz. Oke, di ke depan. Boleh pakai mic? Langsung ngeblank kata Gap. Langsung ngeblank kata. Langsung ngeblank. Ya, yang lain. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain. Silakan. Ada? Oh, itu katanya. Masya Allah, belakangnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 orang itu yaitu orang yang menikah, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang cari nafkah untuk anak keluarganya. Iya. Yang 2 tepat, yang 1 bisa diperbaiki. Yang menikah tepat, yang apa tadi? Yang menuntut ilmunya yang keliru. Ya. Aduh, maaf Ustaz katanya. Ya, ada yang bisa memperkirakan? Kalau tidak, oh ya, silakan Pak. Bukan ya. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa, berarti saya datang tadi. Oh, ada lagi. Oh, ada. Silakan Pak. Ya. 1 kan semula, 2 budak yang bisa mendekat diri, Ah, iya betul. orang yang bisa untuk jaga kehormatan. Ah, iya betul. Jadi ini yang sempurna. Bisa. Ya. Jadi tadi yang kelirunya 2 ya. Jihad sama budak. Ya, tetap. Masya Allah. Barakallah. Ya, untuk akhwat, ya silakan dijawab siapa yang cepat ya. Itu tadi telah disebutkan ya. Kenapa pernikahan itu menjadi setengah agama? Silakan dijawab melalui nomor admin. Kenapa nikah dikatakan sebagai setengah agama? Baik, silakan sahabat taman surga akhwat yang ingin menjawab langsung ke kontak Ami Mansur atau aku admin taman surga. Silakan langsung dijapri. Kata bahasa Sundanya mau cepet-cepet. Boleh silakan. Yang pertama masuk langsung anak kasih tahu ke Ustadz langsung. Tadi pertanyaannya kenapa menikah ini setengah kesempurnaan? Nah ini, Ustaz, ada yang menjawab, Ustaz. Selain mendapatkan sunnah yang besar, seseorang yang telah menikah akan menjadi sempurna separuh dari agamanya, sebagaimana hadis yang telah disampaikan Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang telah menikah maka sungguh telah sempurna separuh dari agama. Bagaimana, Ustaz? Iya, dia dijawab itu. Jadi dari segi subhatnya enggak? Oh, kata-kata sana. Jadi hanya seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Baik, alhamdulillah untuk jawabannya benar ya. Ini yang pertama langsung masuk ya. Jadi ini banyak sebenarnya saat yang menjawab, tapi ini yang pertama masuk dari sebentar. Aduh, tidak ada namanya. Mungkin boleh dicek namanya ya. Nanti di japrik yang insya Allah nanti bisa diambil di Umum Mikhail atau Teh Kiki. Oh ini Neni. Oh, iya. Boleh nanti diambil di Umum Kiki atau Umum Mikhail atau Teh Kiki. Saya bisa, alhamdulillah mungkin kajian sudah selesai saja karena sudah azan. Mungkin Ustaz bisa doa untuk menutup. Ya,
sejatinya dengan menikah kita akan menjadi manusia yang sempurna ya, yaitu dengan setengah kita menikah, kemudian sisa kita setengahnya itu melindungi diri dari syubhat, diantaranya dengan kita belajar di kajian. Ya, tadi setengah, kalau orang yang sudah menikah, setengah agamanya sudah aman nih. Tinggal setengahnya lagi, yaitu bagaimana mengkonter dirinya dari syubhat, pemikiran-pemikiran rancu, diantaranya dengan kita hadir di kajian-kajian ilmu. Maka semangat terus ngaji, semangat terus ya mengikuti kajian-kajian ilmiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Dan pada ruang berkaitan dengan tema yang sudah menikah belum sempat, insyaallah nanti kita akan agendakan di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah kita sudah telah selesai membahas tentang akhirnya aku menemukanmu, yang semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan kita bisa mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.